di tab yang Ibu masuk di browser itu belum, Ma? Udah? Udah. Oke. Kita ketikkan, Bapak Ibu ketikkan office.com. Kita enter saja. Nah, halaman pertama office.com ini Bapak Ibu, kita lihat ada aplikasi dari Microsoft 365. Nah, sesi 1 ini Bapak Ibu berselancar dengan aplikasi Forms. Kita klik Forms-nya Bapak Ibu. Di klik Forms-nya, kita dibawa pada tab baru. Nah, sekarang kita masuk di laman Office Forms. Nah, di sini karena di akun saya sudah melakukan aktivitas membuat kuis dan formulir, maka nampak ini tersimpan di cloud, tersimpan di awan, sehingga kita buka di mana saja, kapan saja dengan device yang berbeda, tetap akan muncul kembali. Ini saya pernah bikin survei, registrasi, evaluasi matematika, dan daftar peserta TOT. Nah, saya mulai dengan formulir baru. Bapak Ibu, saya mau dengar respon salah satu peserta. Ada 2 skill yang diharapkan dari peserta. Pertama, skill membuat kuis, kedua skill membuat formulir. Salah satunya yang saya tutorialkan. Bapak Ibu pilih yang kuis atau survei? Kuis. Kuis, Bu Rahma. Kuis dulu. Iya, baik. Kalau milih kuis. Kuis aja. Tapi kalau boleh dua-duanya. Baik, saya buka duluan untuk tutorial kuis ya Bapak Ibu. Pada intinya sama, formulir dengan kuis, cuman dia bedanya pada kalau kuis itu dia support untuk mata pelajaran. Misalnya, kalau saya matematika, di fitur-fitur yang ada di kuis ini, dia support menyediakan icon equation. Kalau di formulir itu bersifat umum atau general. Oke, kita klik kuis ya Bapak Ibu. Nah, kita dibawa pada laman untuk membuat kuis. Di sini kita lihat, kita diarahkan pada tab pertanyaan. Di sini ada tab respons. Nanti responnya bisa kelihatan di sini. Ini ada settingan yang harus kita perbaiki, yang harus kita sesuaikan dengan keinginan user. Coba kita isi dulu ya Bapak Ibu. Kita isi judul, misalnya evaluasi, efabel saja ya, efabel ganjil matematika. Deskripsi misalnya selesaikan soal dengan jujur. Nah, untuk ikonnya, untuk gambarnya bisa Bapak Ibu ambil lewat pencarian gambar di Google, lewat OneDrive atau diunggah. Saya ambil unggah saja supaya saya bisa mengambilnya dari laptop yang saya gunakan. Kita pilih di drive C, drive D. Ini ada folder saya. Ini ambil misal ya, misal saja, nanti Bapak Ibu menyesuaikan.
Oke. Ini berikut kita masuk ke soal. Mau pilih. Sebelum kita mau menulis soal, kita pilih dulu apakah kita mau menggunakan pilihan option dengan jawaban satu pilihan, apakah teks, apakah penilaian, ini kita setting. Nah, kita pilih yang ini dulu. Oke. Kalau sudah siap soal di laptop kita tinggal copy paste. Cuma ini kebetulan saya menggunakan laptop sekolah, jadi aset saya tidak ada di laptop ini. Kita tuliskan saja misalnya tuliskan kendala dalam belajar matematika. Karena pertanyaannya membutuhkan jawaban essay, bukan option, berarti kita tidak bisa menggunakan yang ini dong ya. Kita harus menggunakan tipe, ini saya copy dulu. Kemudian saya delete. Saya harus masuk di tipe soal yang teks. Paste. Nah, di sini jawaban nanti. Tuliskan kendala dalam belajar matematika. Nah, perlu jawaban panjang ini dicentang. Harus wajib diisi dicentang. Seperti itu. Mau butuh poin, kita tuliskan poin misalnya 5. Oke, saya tambahkan satu lagi. Misalnya untuk soal tipe pilihan ganda, maka saya ambil yang ada opsinya. Saya misalnya mau ambil dalam matematika ya Bapak Ibu menggunakan simbol matematika. Kita klik di sini Bapak Ibu. Mana tadi? Kita klik di titik 3 bawah ini untuk matematika ya. Kita titik 3 di bawah kita klik. Di sini ada option. Ada opsi yang kita pilih, drop down matematika subjudul tambahkan pencabangan. Saya ambil matematika. Nah, pertanyaan. Tentukan X pangkat 2. Mana dia? Ini matematika itu. Subjudul tidak usah. Subjudul itu yang di bawah soal. Saya matikan subjudul. Kita ambil matematika saja. Oke. Loh, subjudul matikan. Kita ambil matematika saja. Oke. Matematikanya tidak muncul. Oke. Nah. Wah, sudah salah masuk ini soal nomor 1 ini berarti. Yang nomor 2. Nomor 2 yang ini. Tentukan. Oke, matematika. Wah, kenapa dia masuk ke yang 1? Yang 1 itu jenis soal essay, saya tidak pakai matematika. Kita ambil yang kedua sini. Soal kedua, kita menggunakan simbol matematika. Oke. Simbol matematika. Tentukan
Ini tidak keluar. Kalau di saya bisa, Bunda. Saya di soal nomor 2 bisa. Mungkin teman-teman juga bisa. Mungkin pengaruh ini ya. Bisa muncul. Apanya yang bisa Pak Indra? Equationnya muncul di soal nomor 2. Kita sudah pilih matematika tadi, equationnya muncul. Di saya belum muncul. Dicoba lagi, Bunda. Saya juga muncul. Bisa. Iya. Atau kita Bunda ganti aja lah yang di soal nomor 1 itu. Ah, itu udah bisa kan? Ini cuma equation untuk option, untuk soal maksud saya. Oh iya, benar. Untuk soal yang saya butuhkan. Coba saya cek lagi ya. Saya delete dulu ya. Saya tambahkan nomor soal dalam bentuk option. Kemudian ini saya delete dulu. Ini saya pilih dulu matematikanya. Subjudul saya matikan. Udah bisa itu masukkan persamaan? Udah bisa. Ini untuk option. X pangkat 2. Nih. Tambahkan 2X atau kita ambil yang di touch laptop kita. Dikurangi Y sama dengan 7 misalnya. Oke. Ini hanya untuk option. Centang di sebelah kanan ini adalah menunjukkan bahwa option ini yang benar. Jadi dicentang. Kedua, kita pilih 2X pangkat 2. Kita hapus dulu. 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 5 sama dengan 2 misalnya. Oke. Bu Rahma nggak kelihatan. Jaringan Bunda, sambil kita berdoa ya. Di saya juga ini jawaban ganda. Jangan jawaban ganda, harus jawaban tunggal. Ini soalnya tidak boleh dalam equation-nya tidak muncul. Atau saya tutorialkan saja bagaimana menggunakan equation ya Bapak Ibu. Kalau ini dalam bentuk pecahan, misalnya 2X, kita turun ke bawah, per 4, sejajarkan kursor, kali 3, Y pangkat 2 misalnya. Bu, soalnya umum aja, Bu. Soalnya kan tidak semua orang matematika di sini, Bu. Iya, kan satu nomor saja, Bapak. Kita oke, ya, Bapak Ibu. Sudah, tidak usah lagi. Yang penting saya sudah tunjukkan bagaimana menggunakan equation. Ini saya kasih pilih jawaban yang benar. Ini sudah ada 2 nomor. Yang pertama dalam bentuk tes jawaban, yang kedua dalam bentuk option, yang ketiga kalau Bapak Ibu ingin memilih misalnya ini nomor berikut saya gunakan yang nih. Bu Rama, ya. Boleh saya share screen supaya soalnya kelihatan di ini equation-nya tadi. Kan sama Ibu Rama. Oh, silakan Pak Indra, equation yang penting. Ya.
Silakan Pak Indra. Ini Bapak Ibu, saya bisa ini tentukan tadi X pangkat 2 tambah 2X kurang 7. Jadi soal ekuasinya muncul di bawah di situ. Bisa dilihat Bu Rama ya? Saya belum. Ya, ditunggu aja. Jadi kalau sama Ibu Rama kan tidak muncul ekuasinya soalnya, hanya muncul di opsinya. Yang ABC bukan? Pak Indra, ya siap. di mana letak equation-nya? Ini, Bapak sudah lihat screenshot saya? Sudah. Nah, equation-nya nanti kan dipilih di sudut bawah. Iya, letak equation-nya. Di sudut Ini. bawah. Ya. Oh iya, oke. Kita pilih matematika atau subjudulnya nggak apa-apa nanti muncul ya. Oke, sudah Pak. Nah, kalau kita klik ini, tuh. Oke, kalau kita klik ini muncul lagi questionnya. Tapi saya juga bukan orang matematika. Ini hanya contoh dari Ibu Rama. Ya, silakan Ibu Rama dilanjutkan. Saya. Ya. Kebetulan saya orang Oke, Pak matematika Indra. juga. Iya, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Terima kasih Pak Indra. Di screen saya sudah nampak? Belum. Screen saya sudah nampak, Pak Indra? Belum Bunda. Iya. Mesti banyak bersabar, inilah masalah klasik daring ini. Jaringan. Belum ya Bapak Ibu. Saya sudah buka untuk soal ketiga. Misalnya beri pendapat Anda tentang. Tidak kelihatan screen. Saya sudah nampak Bu, jadi ditunggu saja. Mana? Tidak Beri kelihatan pendapat mana? Anda tentang belajar matematika. Ditunggu dulu Ibu Rama ya, ditunggu. Mungkin sama saya juga belum, teman-teman. Nah, oke, sudah. Muncul, ya sudah. Beri Lanjut. pendapat Anda tentang belajar matematika. Ada Pak Indra? Ada, siap. Lanjut. Oke, ini saya ambil soal yang umum ya, tapi dalam teks bukan menggunakan simbol matematika. Pertama, menyenangkan misalnya. Opsinya setuju. Opsi kedua, kurang setuju. Opsi ketiga, sangat setuju. Misalnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bereksplorasi. Kalau tidak butuh opsi keempat, kita delete. Kita delete kalau tidak. Ibu. Iya, sambil berdoa ya, semoga jaringannya bersahabat. Menyenangkan, nanti ada opsinya di atas. Berikut, membosankan. Gambarnya nggak kelihatan Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ada Ibu Rama, ada sebagian tidak. Saya kelihatan Bu. Membosankan. Ya. Oke, kalau kita mau tambahkan barisnya, kita bisa klik yang ini. Misalnya yang pertama menyenangkan, membosankan. Yang kedua pilihan yang berikut apa ya Bapak Ibu? Abstain. Iya. Menyehatkan. Boleh. Membingungkan. Oke, nanti Bapak Ibu berkreasi saja. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa menempatkan apa maksud dari fitur yang tersedia. Masih nggak ada gambarnya. Oke, 3 nomor saja kita lihat pratinjau ya Bapak Ibu. Kalau kita mau meninjau kuis yang kita buat, kita lihat pratinjaunya. Tanda bintang ini
kan bahwa soal nomor 1 wajib tidak boleh dilewati. Siswa nanti menjawab di sini. Nomor 2, siswa memilih salah satunya. Tidak boleh ganda. Kalau mau jawaban ganda nanti Bapak Ibu setting lagi di fitur yang ada pada pembuatan soal. Yang ketiga, beri pendapat tentang belajar matematika, menyenangkan, setuju. Tidak boleh pilih 2 karena settingannya tunggal, jawaban tunggal. Membosankan, sangat kurang setuju. Menyehatkan, setuju. Nah, sebelum di-submit, Pak Indra mohon Pak Indra. Pak Indra. Ya, Ibu Rama, silakan diaktifkan mic-nya. Oke, Pak Indra. Ya, silakan lanjut. Iya. Untuk Pratinyo kita bisa lihat dari tampilan komputer, kita klik ini komputer. Kalau mau lihat dari tampilan seluler, kita klik selulernya. Nah, ini tampilan soal kalau kita mau lihat di tampilan seluler. Kalau di laptop atau di komputer, kita klik yang ini. Nah, soal kita sudah jadi. Ini bintang ini menunjukkan bahwa soal wajib diselesaikan. Nomor 3 saya bintangi juga, jadi tidak ada soal yang dilewati. Kalau tidak dibintangi, nanti siswa bisa mengirim jawabannya walaupun tidak terisi semua. Kita kembali dulu. Kita mau atur soal kita biar lebih menarik, kita gunakan fasilitas tema, kita atur temanya. Mau gunakan tema yang mana, jadi pilih saja yang sudah disediakan oleh form yang ada. Oke, kita lihat settingan berikut di titik 3 kanan atas. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, bisa Bunda. Saya perbesar ya. Oke, titik 3 ini kita klik Bapak Ibu. Di sini ada pilihan pengaturan umpan balik. Kita ambil dulu yang pengaturan. Nah, pengaturan opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis, artinya responden dapat melihat hasil dan jawaban yang benar ketika mereka mengirim kuis. Jadi kalau kita menghendaki jawaban siswa itu mereka langsung lihat benar atau salah, maka ini kita aktifkan. Kalau tidak, kita matikan. Tapi kalau misalnya di matematika, mereka bisa lihat jawaban, jadi Jadi teman yang belum mengikuti ujian akan mencontek jawaban itu. Jadi kita matikan saja. Berikut yang dapat mengisi formulir ini, kita memilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kita pilih. Artinya Bapak Ibu, siapapun itu dengan akun yang apa saja, tidak harus akun 365. Akun biasa atau akun sekolah, itu pokoknya semua akun bisa. Makanya kita harus aktifkan, kita pilih yang ini. Tapi kalau evaluasi ini hanya untuk akun sekolah, kita pilih yang ini. Hanya organisasi saya yang dapat merespon. Jadi kalau sekolahnya Pak Indra punya akun sendiri, nah kita klik yang ini. Untuk yang saya buat, saya pilih yang ini ya, biar nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Kemudian opsi untuk tanggapan. Menerima tanggapan. Jadi ketika
ketika siswa responden mengisi soal evaluasi kita, nanti responden menerima tanggapan. Tanggal mulai kita setting hari ini tanggal 8, kita mulai buka jam 10. Kita buka jam 10. Tanggal selesai Bapak Ibu bisa pilih tetap tanggal 8, kita tutup jam 16.30 sore. Apakah pertanyaan diacak? Kalau Bapak Ibu mau ya dicentang, kalau tidak usah dicentang. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih, kita centang. Artinya ketika soal diisi itu yang mengisi responden itu bisa menerima tanggapan, misalnya terima kasih sudah menyelesaikan kuis dengan jujur, misalnya. Kemudian kalimat berikut, silahkan silakan apa ya Bapak Ibu? Silakan menyelesaikan modul berikut. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini jaringannya lambat. Ketikannya sudah selesai, munculnya yang belum. Teksnya belum muncul. Pemberitahuan, kirim tanda terima email ke responden. Jadi responden bisa menerima tanda terima, ini dicentang dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai settingannya, di sini kita tutup. Ini kita klik bagikan. Nah, di sini kirim dan kumpulkan responden. Di sini ada settingan. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kita copy kita copy tautannya, linknya kita copy. Oke, kita pastikan di sini. Kita coba ya, pastikan di tab baru. Kita klik. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Tuliskan kendala belajar. Nanti jawabannya oke banget. Karena dalam bentuk teks ya, kita pilih tadi dalam bentuk teks. Pilih jawaban yang benar, kita pilih option pertama. Beri pendapat tentang belajar, setuju. Kita submit. Nah, ini responden bisa menerima pesan yang kita setting tadi. Terima kasih menyelesaikan kuis dengan jujur, silakan menyelesaikan modul berikut. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh tutorial yang bisa Bapak Ibu simak walaupun singkat, nanti kita kembangkan pada diskusi grup. Karena kita nanti berbagi di 3 sesi untuk materi selanjutnya. Tapi untuk sesi 1 ini saya buka pertanyaan 1-2 saja walaupun hanya mewakili dari pertanyaan yang ada di chat room.